Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan sedikit ngobrol santai tentang raja ikan hias, si predator cantik yang selalu menjadi pusat perhatian karena tampilannya yang eksotis. Dialah arwana atau ikan naga dari famili Osteoglossinae. Dialah ikan yang apabila kita ingin membelinya, mungkin harus rela merogoh kocek yang sangat dalam, atau rela harus kehilangan motor, mobil, atau bahkan rumah kita. Secara harga ikan ini dari kelas premium yang bersertifikat, harganya memang sangat spektakuler, dari ratusan ribu, jutaan, atau bahkan miliaran rupiah. Statusnya sebagai salah satu ikan hias paling bergengsi dan simbol kemewahan, keberuntungan, serta prestis menjadikan jumlah permintaan pasar ikan arwana yang tidak sebanding dengan ketersediaan ikan arwana tersebut, membuat arwana menjadi salah satu ikan hias termahal yang ada. Arwana semakin dipandang bukan hanya sebagai hewan peliharaan, tapi juga sebagai aset atau investasi jangka panjang, terutama untuk varian bersertifikat dan langka, seperti Super Red, Golden Red, dan Platinum, dan itu berlaku di pasar lokal dan pasar global. Dan dengan bangga hati, saya sampaikan bahwa dari sekian banyak arwana, sebagian besar adalah berasal dari sungai-sungai Indonesia yang menduduki kelas premium. Seperti arwana Super Red dari Sungai Kapuas dan Danau Sentarum di Kalimantan Barat, arwana Banjar Red atau ekor kuning dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, arwana Golden Red dari Riau dan Sumatera. Semua itu adalah arwana yang kita lihat sekarang. Arwana dengan segala kemewahan dan segala sanjungan. Tapi pernah gak sih kamu bayangin ikan semewah ini pernah mengalami kondisi yang sangat mengenaskan sampai mentok di kasta yang paling bawah di dunia ikan. Oke, mari kita flashback ke belakang. Dulu di perairan Kalimantan dan Sumatera, para pencari ikan sering nemuin ikan arwana nyangkut di jaring. Tapi apa reaksi mereka coba? Wah, ini mah gak enak dagingnya, buang aja lah. Wah, wajar sih kalau nelayan zaman itu berpikir begitu. Di tengah perjuangan hidup dan kebutuhan pangan, ikan dinilai dari dua hal, rasanya enak dan harga jualnya yang bagus. Dan arwana gagal total di kedua kategori tersebut. Dagingnya lunak, mudah busuk, banyak durinya. Bayangkan coba, sudah nggak enak, ngerepotin pula. Kan repot emang ya kalau makan ikan banyak durinya. Menjadikan ikan arwana sangat rendah nilai ekonomisnya, alias nggak laku. Dan saking nggak lakunya, ikan arwana ini banyak yang dijadikan sebagai ikan asin. Coba bayangin, ikan seharga rumah cuma menjadi lauk nasi doang, dan itu pun terpaksa kalau nggak ada lauk lain. Dan yang lebih nyesek lagi coba, ikan asin peda lebih laku daripada ikan asin arwana. Harga arwana waktu itu kisaran Rp1.000 coba. Sungguh sangat mengenaskan. Jadi ikan segar nggak laku, jadi ikan asin pun tersisihkan. Tapi seperti kata pepatah, roda kehidupan itu berputar. Titik balik nasib pun mulai datang. Titik balik nasib arwana datang bukan dari selera pasar lokal, melainkan dari sebuah pertemuan ilmiah di Polandia. Salah satu organisasi pecinta satwa, yaitu International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), yang melahirkan CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Kesepakatan ini merupakan upaya konvensi perdagangan jenis flora dan fauna secara internasional. Kesepakatan CITES ini berisi mengenai pembatasan penjualan terhadap hewan langka, salah satunya adalah ikan arwana. Diketahui pada saat itu, ikan arwana yang sebelumnya tidak berharga ini masuk menjadi salah satu hewan langka yang harus dilindungi dalam kategori Depleted Species atau spesies rawan pada Red Data Book volume 4. Nah, pada tanggal 28 Maret 1979, Indonesia turut berpartisipasi menandatangani CITES ini dan mengakui ikan arwana sebagai salah satu fauna langka yang harus dilindungi dan dibatasi penjualannya. Nah, sejak kesepakatan tersebut, nama ikan arwana pun mulai naik daun, kayak ulet bulu. Mulai naik daun secara perlahan-lahan sampai hari ini. Dan ikan arwana pun berubah fungsi menjadi ikan konsumsi, menjadi ikan hias.
Nah, itulah beberapa kisah ikan arwana, dimulai dari sebagai ikan yang tidak punya nilai harga sampai menjadi sosok primadona raja bagi semua pecinta ikan hias dari berbagai kalangan. Dulu nggak laku, sekarang jadi rebutan. Hidup tuh emang kayak roda, kadang di atas, kadang juga dijemur buat ikan asin. Hari ini arwana bukan cuma ikan hias, dia adalah simbol keberuntungan, kemakmuran, bahkan investasi jangka panjang. Jadi ingat teman-teman, kalau hidup kamu lagi di bawah, ingatlah kisah arwana ini. Dari ikan asin seribuan menjadi superstar jutaan bahkan miliaran. Siapa tahu kamu juga lagi menuju takdir seperti arwana itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa like, subscribe video ini. Dan jangan lupa rawat ikannya, jangan ikat nasibnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.